Mengungkapkan Jakarta telah mengandung partikel mikroplastik yang mikroplastik dalam umumnya air berguna hujan untuk yang menjadi hujan Jakarta. partikel mikroplastik berupa Air hujan yang selama ini kita anggap sebagai air yang paling murni dan paling alami, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan, polusi, dan maraknya penggunaan plastik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa air hujan di Jakarta kini mengandung mikroplastik. Fenomena ini bukan hanya mengancam kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Sartika Andini Laubra. Saya dari program studi ilmu hukum Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran air hujan Jakarta yang mengandung mikroplastik. Mikroplastik ditemukan dalam air hujan di Jakarta, menunjukkan bahwa pencemaran plastik sudah masuk ke atmosfer. Partikel ini berasal dari gesekan ban dan rem kendaraan, serat pakaian, industri tekstil, serta pembakaran sampah. Mikroplastik dapat naik ke udara, terbawa angin, lalu turun kembali bersama hujan. Penelitian BRIN menunjukkan konsentrasi mikroplastik cukup tinggi, terutama di wilayah padat, industri, dan daerah dengan kualitas udara buruk. Kehadiran mikroplastik ini menunjukkan bahwa polusi udara terus berkulasi di lingkungan dan sulit dikendalikan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi kualitas udara dan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya mikroplastik di udara Jakarta, antara lain yang pertama yaitu emisi kendaraan bermotor. Gesekan ban dan rem kendaraan menghasilkan partikel mikroplastik yang terbawa angin. Kedua, ada sampah plastik di kota. Pembakaran sampah plastik secara ilegal melepaskan partikel mikroplastik ke udara. Ketiga, ada industri tekstil dan pakaian. Serat tekstil sintetis sangat mudah berterbangan dan terangkat ke atmosfer. Ketiga, ada bahan bangunan, cat, dan serbuk sintetis. Material sintetis pada gedung dan infrastruktur melepaskan partikel plastik dalam bentuk debu halus. Dan terakhir, ada urbanisasi dan kepadatan penduduk. Jakarta menghasilkan lebih dari 8.000 ton sampah per hari. Banyak di antaranya berbahan plastik dan tidak terkelola dengan baik. Nah, mikroplastik ini memiliki dampak pada lingkungan yang cukup serius. Antara lain, yang pertama pencemaran air tanah, kerusakan ekosistem sungai dan laut, serta sirkulasi mikroplastik di udara. Kemudian, dampak terhadap kesehatan, yaitu pertama iritasi dan inflamasi pada paru-paru. Kemudian, mengganggu sistem hormon, kemudian potensi risiko kanker, dan terakhir gangguan pencernaan. Analisis hukum terhadap kasus mikroplastik. Yang pertama, perspektif hukum lingkungan. Fenomena peningkatan mikroplastik di udara, air hujan, tanah, serta tubuh manusia memiliki keterkaitan erat dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan dalam hukum Indonesia. Beberapa landasan hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUU PPLH. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat tentang pertama pengendalian kualitas udara dan pencemar, kedua manajemen limbah dan emisi. Kemudian ada tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, mengawasi, dan menindak terjadinya pencemaran mikroplastik. Kewajiban ini mengacu pada UU PPLH
dan PP 22/2021. Kemudian ada tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan pihak yang paling berpotensi menghasilkan mikroplastik. Tanggung jawab mereka diatur dalam UU PPLH, terutama larangan dalam pasal 69 UPPLH ayat 1 huruf E yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah dan atau bahan media lingkungan tanpa izin. Jika industri terbukti menghasilkan limbah plastik atau mikroplastik tanpa pengelolaan sesuai standar, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum. Kemudian juga ada sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU PPLH dapat dikenai yang pertama sanksi administrasi, yaitu teguran, paksaan pemerintah, pembukuan izin, dan pencabutan izin. Kedua, sanksi perdata, yaitu ganti rugi, pemulihan lingkungan. Dan yang ketiga ada sanksi pidana, yaitu penjara dan denda jika pencemaran menimbulkan kerusakan berat atau bahaya bagi kesehatan manusia. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pemerintah perlu membuat standar baku mutu mikroplastik pada air hujan, air tanah, dan udara. Saat ini Indonesia belum memiliki standar baku mutu khusus untuk kandungan mikroplastik. Tanpa standar baku mutu, pencemaran sulit untuk ditindak secara hukum. Dengan adanya standar baku mutu, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap wilayah tidak mengalami pencemaran yang melewati ambang batas aman bagi lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, pengawasan industri, terutama tekstil, plastik, dan transportasi harus ditingkatkan. Industri tekstil, khususnya serat sintetis, industri plastik, serta sektor transportasi merupakan sumber utama mikroplastik. Ketiga, pelarangan pembakaran sampah plastik secara ketat. Pembakaran sampah plastik baik oleh masyarakat maupun industri kecil. Kemudian, pemasangan filter mikroplastik pada industri dan komersial dan industri tekstil melepaskan serat mikroplastik ke seluruh air setiap kali proses pencucian berlangsung. Pemasangan filter adalah langkah paling efektif untuk mencegah masuknya mikroplastik ke sungai dan air tanah. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa air hujan di Jakarta telah terbukti mengandung mikroplastik berdasarkan penelitian terbaru. Sumber utama pencemaran berasal dari kendaraan bermotor, industri tekstil, pembakaran sampah, dan debu plastik dari aktivitas urban. Keberadaan mikroplastik ini berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Dari sudut pandang hukum, kasus ini berkaitan dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat dan kewajiban pemerintah serta industri dalam mengendalikan pencemaran udara. Namun, belum adanya standar baku mutu mikroplastik menyebabkan pengendalian masih lemah.